Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K Kecamatan Argomulyo dalam acara Suluh. Suluh merupakan hasil kerjasama Radio Betani FM dengan Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam acara Suluh pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh mengikuti acara Suluh pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus mengurapi setiap kami, para pendengar Radio Betani FM yang berbahagia dimanapun mereka berada. Tuhan urapi mereka, Tuhan persiapkan hati mereka untuk menerima sabda firman Tuhan. Begitu pula Tuhan dengan hamba secara pribadi. Hamba mohon Tuhan Yesus mengurapi hamba, memampukan hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam acara Suluh pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal 39 ayat 27 sampai dengan 30. Ayub 39 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Atas perintah Mukah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati dan anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas disitulah dia. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Radio Betani FM yang berbahagia, pernahkah Bapak Ibu mengamat-amati dan mempelajari burung Raja Wali? Raja Wali selalu membuat sarang di tempat yang tinggi, bersarang di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Raja Wali digambarkan dalam mitologi Cina, digabungkan dengan kepala naga, tetapi cakaran dan daya cengkeramannya bagi Raja Wali melambangkan kekuatan sempurna yang ditakuti oleh musuh. Pastinya Bapak Ibu pernah menyaksikan sebuah legenda atau sebuah film Cina, yaitu The Legend of Condor Heroes, yaitu legenda pemanah Raja Wali. Dalam kisah legenda tersebut, Raja Wali menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan semangat juang. Raja Wali merupakan binatang yang sulit untuk ditaklukkan, apalagi saat burung Raja Wali itu terbang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, begitupun dalam iman Kristen, burung Raja Wali melambangkan kekuatan, kebebasan, penglihatan yang tajam, dan kemampuan untuk menembus kesulitan dan badai hidup. Ia juga sering
diasosiasikan dengan pembaruan, transformasi, dan naik ke tempat yang tinggi. Raja Wali menurut firman Tuhan sering digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan dan memiliki kekuatan baru. Ayat yang sering dikaitkan dengan Raja Wali adalah Yesaya 40 ayat 31 yang menyatakan bahwa mereka yang menantikan Tuhan akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ibu bapak pendengar Radio Betani FM yang berbahagia, dalam perenungan kita pagi hari ini kita diberikan tema tebing tinggi sarangnya. Tebing tinggi sarangnya. Sesuai dengan pembacaan ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan, di situ menjelaskan bahwa burung Raja Wali bersarang di bukit batu, bersarang di tempat yang tinggi, bersarang di tebing yang tinggi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tebing tinggi berbicara tentang rumah Raja Wali. Burung Raja Wali membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit untuk didatangi. Pertanyaannya adalah, mengapa burung Raja Wali bersarang di tempat yang tinggi? Tempat yang tinggi memberikan perlindungan yang baik bagi sarang dan anak-anak burung dari serangan pemangsa di darat. Raja Wali bersarang di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Ini menggambarkan betapa dia memperhatikan bagaimana ia harus berlindung dan bertahan hidup. Demikian pula dengan orang percaya, dengan anak-anak Tuhan. Manusia tidak harus membuat tempat bernaung atau rumah tempat tinggal yang sangat tinggi, tetapi manusia harus berlindung di tempat yang tinggi, yaitu berlindung kepada Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Manusia harus selalu berada bersama dengan Tuhan. Manusia harus selalu bergaul karib dan hidup mengandalkan Tuhan. Menyukai berada di hadirat Allah, suka berdoa, pendalaman firman Tuhan secara pribadi maupun bersama-sama, suka bersaat teduh di dalam Tuhan, suka hening dan refleksi diri. Ketika keadaan tidak aman, masih bisa tersenyum dan mengampuni karena punya perlindungan, yaitu Allah Bapa yang ada di tempat yang maha tinggi, yang menjadi tempat perlindungan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, keamanan dan damai sejahtera sejati hanya terjadi di hadirat Allah. Hadirat Allah adalah tempat yang sulit dijangkau oleh kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh jahat di udara. Bebas dari kontrol dunia. Tidak akan mati kehausan dan kelaparan rohani karena kita tinggal di dalam firman Allah. Hidup seturut firman Allah yang memberikan pengertian, karena kita bersama-sama dengan Allah yang maha tinggi. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bergaul karib dengan Allah sehingga firman-Nya dapat memberikan hikmat bagi kita, sehingga tatkala ada pergumulan hidup, ada masalah, kita bisa berjalan di atas masalah itu, dan kita dapat mengambil keputusan yang tepat, yang akhirnya kita bisa keluar dan menjadi pemenang.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tebing yang tinggi juga dapat membantu Raja Wali untuk menghindari persaingan dengan spesies burung lain yang bersarang di tempat yang lebih tinggi. Artinya adalah sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berada dekat dengan Tuhan, sehingga hidup anak-anak Tuhan dapat saling memberkati. Karena hidup anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kasih, bukan berkompetisi, tetapi hidup saling mengasihi. Sebagai sesama umat Tuhan, kita harus bisa hidup berdampingan, hidup saling membantu, saling support, dan bukan saling berebut, dan bukan saling berkompetisi. Namun dalam praktek hidup kita sehari-hari, banyak dari kita yang justru tenggelam di dalam badai. Kita begitu mudah dikalahkan oleh situasi atau keadaan yang membuat kita semakin frustasi, kecewa, putus asa, kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Akhirnya kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Alkitab secara tegas menyatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Selain itu, burung Raja Wali memiliki kebiasaan yang unik lainnya, yaitu membuat sarang di tempat yang maha tinggi. Ia diam di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Ini merupakan suatu keunikan, merupakan suatu keistimewaan dari burung Raja Wali. Kebanyakan burung membuat sarang di atas dahan pohon, tetapi burung Raja Wali adalah burung yang berbeda dari burung-burung yang lainnya. Burung Raja Wali membuat sarang yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Dan ini berbicara tentang kehidupan orang percaya yang seharusnya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, sebagai gunung, tempat rumah Tuhan yang akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Yesaya 2 ayat 2. Di atas bukit batunya kita aman dan terlindungi. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai gunung batu dan tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Tuhanlah bukit batu dan pertahanan kita. Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi badai hidup, karena kita punya Tuhan sebagai tempat perlindungan yang tinggi. Tak semua orang bisa naik ke gunung Tuhan yang tinggi. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari burung Raja Wali yang membangun sarangnya di tebing yang tinggi, di tempat yang tinggi yang tidak mudah dijangkau oleh musuh-musuhnya. Di tempat yang tinggi, kehidupan Raja Wali terlindungi, keamanannya terjamin. Begitu pula dengan kita, tatkala kita membangun rumah kita di tempat yang tinggi, di tempat yang maha tinggi, yaitu di gunung kudusnya Tuhan,
maka kita akan merasakan keamanan. Kita akan menikmati perlindungan Tuhan. Kita akan selalu mendapatkan pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan Allah yang Maha Tinggi sebagai gunung batu, tempat berteduh, gunung pertahanan, agar kita senantiasa menikmati perlindungan Allah, sehingga damai sejahtera senantiasa melimpah atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Memang firman-Mu sangat sederhana Tuhan, namun kami percaya Engkau akan menyempurnakan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami, sehingga kami dapat menerapkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajari kami Tuhan untuk selalu naik ke gunung yang tinggi, yaitu gunung Tuhan, gunung batu Tuhan, di mana kami bisa berlindung, kami bisa berteduh, dan menjadikan tempat itu sebagai pertahanan hidup kami. Engkaulah Tuhan gunung batu dan perlindungan kami. Tolong kami Tuhan, ajari kami untuk senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami, para pendengar Radio Betani FM dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan memelihara mereka. Berkati Radio Betani FM juga Tuhan, agar radio ini tetap jaya. Radio ini tetap dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, ya Tuhan, agar Bimas Kristen boleh menjadi berkat, boleh menjadi alat Tuhan yang menaburkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini jumpa kita. Kita akan bertemu kembali di dalam acara Suluh, Suara Penyuluh, di lain waktu. Shalom.